Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bersama ayah bunda di rumah serta kakak dan adik semua. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Ananda semua, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dimudahkan Allah untuk difahami dan tentunya bermanfaat baik bagi diri kita maupun siswa semua di rumah ya. Amin. Baiklah Ananda, kita mau belajar apa hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar pertama tentang PPKN, kemudian ada bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ya. Ada satu lagi, IPS. Jadi 3 mapel kita belajar hari ini. Sebelumnya Bunda sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab diri terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi usaha masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Dan yang ketiga adalah menjelaskan isi, makna, dan cara membaca pantun. Ya, semoga Ananda dapat mempelajarinya dengan baik ya. Oke, Ananda, coba perhatikan gambar yang sedang ditampilkan atau slide yang sedang tampil saat ini. Gambar apakah ini? Ananda bisa menebaknya? Dan di sini kalau Ananda perhatikan, setiap gambar itu tidak berisi hanya satu individu ya. Jadi terdiri lebih dari satu orang. Ya, sedang apakah mereka? Ada ronda, kerja bakti, dan gotong royong. Nah, ini semua adalah kegiatan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini dikerjakan bersama-sama dan tentunya juga untuk kebaikan bersama. Tapi kalau kita mau kasih judul yang tepat apa ya untuk gambar ini? Ya, judul yang tepat untuk gambar ini adalah kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi yang namanya ronda, kerja bakti, dan gotong royong itu adalah kewajiban dan juga tanggung jawab setiap masyarakat di lingkungan tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sedangkan yang namanya hak itu adalah sesuatu yang harus dimiliki ya, yang sudah sepatutnya diterima oleh setiap orang. Contohnya nih, kalau tadi kita sudah ronda, gotong royong, kerja bakti, salah satu hak yang harus diterima oleh masyarakat adalah hak menikmati lingkungan bersih. Nah, ini hak semua masyarakat ini ya. Jadi kita simpulkan, kita ulas kembali apa saja sih definisi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Iya, untuk hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Jadi itu udah bagian kita loh, udah jadi hak kita dan kita harus terima. Ya, itu kalau hak. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kewajiban ini nih yang biasanya tidak semua orang mau melakukannya. Kewajiban kita terhadap Allah itu ada pastinya, kewajiban kita terhadap pemimpin juga ada, kepada orang tua juga ada, banyak ya bentuk kewajiban itu. Kemudian ada juga tanggung jawab. Kalau tanggung jawab ini adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Jadi yang namanya tanggung jawab itu kita sadar loh, ini loh kewajiban saya, ini loh tugas saya. Jadi kita dapat melakukannya dengan baik. Seperti itu ya Ananda semua. Jadi ada perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Namun ketiganya saling berkaitan. Baik Ananda, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Dan kita dapat menjadi anggota masyarakat yang dapat menerima hak kita dengan
dengan sesuai, kemudian kita juga dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kita dengan baik. Kita lanjutkan. Oke, pembangunan sosial budaya. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang hak, kemudian kewajiban dan tanggung jawab, semuanya itu sebenarnya berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. Kenapa? Coba kita lihat dulu definisinya. Jadi, yang namanya pembangunan sosial budaya itu adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi masyarakatnya itu lebih tertata, lingkungannya juga tertata, bersih. Jadi semuanya itu teratur juga kayak gitu. Nah, itu artinya masyarakat itu punya kualitas yang bagus. Ya, yang pantas, yang bagus seperti itu. Tapi dengan cara apa sih pembangunan sosial budaya ini bisa terwujud? Salah satunya adalah dengan melaksanakan 3 tadi yang di atas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dengan baik. Contohnya apa saja kegiatan yang dapat meningkatkan pembangunan sosial budaya? Kita lihat ada ikut rapat warga. Nah, itu kan yang namanya rapat gak mungkin sendiri ya, jadi lebih dari 1 orang itu. Kemudian apalagi menghargai setiap pendapat antar warga. Nah, satu kepala itu punya pendapat sendiri. Apalagi kalau udah banyak orang dikumpulkan, artinya banyak kepala, banyak pendapat yang berbeda. Tapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian selanjutnya adalah ikut kerja bakti kebersihan atau ronda untuk menjaga keamanan. Seperti yang digambar tadi. Itu kegiatan-kegiatan seperti ini dapat membantu sekali meningkatkan pembangunan sosial budaya. Jadi masyarakatnya itu benar-benar masyarakat yang tertib dan teratur ya. Segala sesuatunya juga tertata dengan sangat baik. Lalu aktif dalam organisasi masyarakat. Organisasi itu adalah suatu perkumpulan ya. Tergantung perkumpulannya apa. Ada juga orang perkumpulan berdasarkan hobi yang sama atau berdasarkan jurusan yang sama, jurusan pendidikan yang sama. Tetapi yang namanya organisasi yang ada dalam masyarakat, contohnya itu seperti apa saja? Ini dia contoh organisasi masyarakat. Yang pertama itu ada rukun tetangga yang biasa kita ringkas dengan RT, kemudian ada rukun warga atau RW, dan ada Karang Taruna. Ini biasanya organisasi pemuda ya. Kemudian ada organisasi keluarga berencana. Tahu dong, KB, keluarga berencana, artinya cukup 2 anak. Kemudian ada organisasi koperasi untuk jual beli ya, seperti itu. Lalu ada lembaga swadaya masyarakat. Nah, dan kelompok agama di masyarakat. Kok ada kelompok agama di masyarakat? Ya, karena kita Indonesia ini orangnya berbeda-beda, suku, bangsa, bahkan agama. Jadi bisa jadi dalam satu lingkungan masyarakat yang menganut agama di situ bermacam-macam, dan mereka punya organisasi sendiri-sendiri untuk urusan agama mereka sendiri. Baik, semoga dapat dipahami ya penjelasan Bunda. Selanjutnya, nah kita sampai ke pelajaran bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita belajar tentang isi dan makna pantun. Oh iya, pekan hari kemarin kita sudah belajar tentang pantun itu apa, kemudian bagaimana polanya. Semoga Anda masih ingat ya. Sekarang kita akan belajar isi dan makna pantun. Coba perhatikan pantun di bawah ini. Ada tangan sekuat baja, sudahlah tentu sangat kuat. Berbeda pendapat boleh saja, asal untuk tujuan mufakat. Nah, ini contoh pantun ya. Kira-kira ada yang tahu nggak ya pantun ini pantun jenis apa? Bagus sekali nih kalau bisa menebak. Tapi kita bukan fokus ke situ dulu ya. Di pantun ini yang menjadi isi pantun adalah baris ketiga dan keempat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, dari isi ketiga dan keempat ini kita bisa tahu nih makna pantun ini apa. Nah, nomor 1 pertanyaannya, manakah yang termasuk isi pantun? Tadi sudah Bunda sebutkan.
Iya, yang termasuk isi pantun adalah baris ketiga dan baris keempat. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah makna dalam pantun di atas? Sama nggak ya jawabannya dengan yang Bunda pikirkan? Iya, untuk makna pantun di atas itu adalah bahwa kita itu memang berbeda-beda, diciptakan berbeda-beda, dan pikiran kita juga, pendapat kita pastinya berbeda. Tapi pasti kita ambil satu suara yang kita sepakati, yang kita setujui bersama-sama. Makanya disebut untuk mufakat. Mufakat itu sepakat, setuju artinya ya. Oke deh, kita lanjutkan lagi. Cara membaca pantun. Nah, Bunda yakin Ananda sering mendengar orang berpantun. Sebenarnya tips untuk membaca pantun itu ada beberapa ya, kita sebutkan di sini caranya. Pertama, intonasi. Jadi pada saat kita membaca pantun itu intonasi, harus ada intonasinya. Apa itu intonasi? Penekanan tinggi, rendah, keras, lembut, dan cepat atau lambatnya suatu kata atau kalimat saat membaca pantun. Hampir mirip dengan bernyanyi ya. Ada naik turunnya, ada yang kerasnya suaranya seperti itu. Nah, ini ada intonasi. Selanjutnya apa? Jeda atau pemenggalan kata. Ini maksudnya kenapa pada saat membaca pantun kita harus kasih jeda? Itu kegunaannya agar memudahkan pendengar untuk memahami pantun tersebut ya. Lalu selanjutnya pelafalan huruf atau kata. Nah, pelafalan huruf atau kata ini harus jelas ya, jangan terbata-bata atau jangan juga terdengar samar-samar seperti itu. Dan yang keempat, volume suara. Pada saat kita berpantun itu suara kita harus jelas dan keras agar terdengar oleh pendengarnya. Jadi ada 4 tips ya. Perhatikan pada saat kalian mau membaca pantun. Oke. Ini ada tugas untuk Ananda semua. Tugas praktek ya. Nanti silahkan dikumpulkan di GCR kelasnya masing-masing. Petunjuknya adalah bacalah 2 pantun di bawah ini dengan intonasi, jeda pelafalan huruf dan volume yang jelas. Kemudian rekamlah pembacaan pantun dengan recorder atau alat rekam. Dan yang ketiga, kirimkan hasil rekaman ke GCR dengan menuliskan nama di kolom komentar. Jadi kalian ditugaskan untuk membaca 2 pantun. Nah, ikuti petunjuk atau 4 tips cara membaca pantun yang tadi sudah disampaikan ya. Kita lanjutkan. Ini dia pantun yang harus Ananda sekalian baca. Ada 2 pantun ya. Jalan-jalan ke Jawa Barat, jangan lupa bawa buah tangan. Berangkat sekolah jadi terlambat karena kita bangun kesiangan. Itu pantun pertama. Pantun yang kedua, makan rujak pakai makan rujak pakai jambu. Lebih enak ditambah belimbing. Ingatlah selalu dalam hidupmu, hidup disiplin sangatlah penting. Iya, jadi Ananda silakan 2 pantun ini dibaca, diperhatikan intonasinya, jedanya, kemudian volumenya, pelafalan katanya, lalu rekam, kemudian kirimkan ke GCR. Baik Ananda, itu sebagai tugas praktek ya. Akhirnya kita sampai ke akhir pembelajaran kita untuk hari ini. Apa sih pesan dari pembelajaran kita hari ini? Ini salah satunya ya, dari segi duniawi, hidup kita dunia, manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Jadi kita itu nggak bisa hidup sendiri ya, kita butuh masyarakat yang lain. Kemudian dalam hal ukhrawi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada lanjutannya sebenarnya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita itu diperintahkan untuk tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, bukan tolong menolong dalam mengerjakan keburukan atau kejelekan ya. Nah, sama seperti kerja bakti tadi itu saling tolong menolong. Gotong royong itu juga tolong menolong. Ronda juga bentuk tolong menolong. Jadi kita makhluk sosial saling tolong menolong ya. Baik Ananda semua, kita sudah sampai di akhir pembelajaran.
Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan menentukan lagu bertangga nada mayor dan minor, kemudian menjelaskan pengertian dan membuat pantun jenaka, dan mengidentifikasi jenis-jenis pantun berdasarkan isi. Kemudian nanti juga akan ada latihan soal ya. Latihan soal itu di Givom. Nanti linknya juga dikirim. Ananda semua, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan selalu dianugerahi kesehatan lahir dan batin. Amin. Sampai jumpa ya di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.